Hey, halo teman-teman. Sudahkah menyukai batu aki? Masihkah mencintai batu aki? Boom, dimanapun kalian berada, terima kasih selalu setia dengan channel Arya Sinergenet, sebuah channel yang gak akan bosan-bosannya untuk melakukan keindahan batu akik Indonesia, mengangkat fakta-faktanya dan mengajak lo semua untuk menyukai batu akik Indonesia. Oke teman-teman, jadi di depan kalian hari ini ada 4 buah benda. Mungkin agak sedikit berbeda di biasanya gue selalu memajang 4 cincin begini lalu ada permatanya. Nah sekarang ini 4 kok beda-beda, seperti benda-benda yang berpisah seperti ini, seperti pretelan-pretelan begitu. Tapi teman-teman, ini sesuai dengan tema hari ini, sesuai dengan judul episode hari ini. So, bahas apa kita hari ini? Bahas apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yap, benar. Hari ini kita akan coba membahas 4 buah istilah: round stone, loose stone, ring atau iketan, dan juga batu cincin. Oke. Gue harus akui ini materi yang sangat basic ya, karena memang channel gue sebenarnya ditujukan untuk para orang-orang yang ingin memulai di dunia batu akik, ingin mencoba, ingin menjadi pecinta, ingin menjadi pengumpul seperti itu. Bahkan di sini gue harus bahas, dan gue disarankan oleh kawan gue, kenapa lo nggak bahas sesuatu yang sangat basic? Iya, gue pikir ya juga, kenapa gue nggak bahas yang sering dilihat di majalah, mungkin dilihat di buku, mungkin ada 4 buah istilah yang sering diulang-ulang di dunia batu akik. Ya benar, jadi istilah itu ya tadi root stone, rough stone, lalu ini adalah loose stone. Oke, loose stone. Setelah itu ini adalah ring, atau kalau orang Indonesia biasa bilang ini ketan, atau juga bilangnya emban ya, macam-macam di tiap daerah. Kemudian kalau yang ini, nah ini sudah cincin sempurna, jadi ini masuk kepada batu cincin. Tapi faktanya teman-teman, orang-orang Indonesia orientasi ketika menyebut batu akik itu ke sini, itu uniknya gitu. Jadi pada akhirnya batu akik seperti ini ketika sudah menjadi cincin. Tapi ingat, batu akik itu batunya. Kalau sudah lengkap begini, teman-teman bisa sebutnya batu cincin, kayak bisa sebutnya cincin bermata batu akik, sebenarnya no problem. Yang penting ada batunya, ada cincinnya, that's it. Kalau udah bicara dengan keempat aspek ini sebenarnya adalah apa ya? Inilah urutan dari batu akik menjadi sebuah cincin beneran. Jadi di sini kita harus tahu dulu, teman-teman harus tahu ini namanya rounds ya. Ini bahan. Jadi kalau bercerita soal bahan, gua bisa macam-macam. Ada yang gua dapat bagus, ada yang dapat jelek, ada juga yang dibelah nggak dapat sama sekali. Itu udah macam-macam kisahnya teman-teman kalau udah bicara rounds tuh. Kalau berbicara soal loose stone, ini cukup unik kisah yang gua alami. Misalkan gua beli ada yang pakai borongan, ada teman-teman. Jadi batu akik itu nggak melulu satu mewah mahal, enggak, pakai borongan ada, blusiran ada, harganya bersahabat. Itu bahasa orang Jawa, harga boru, berarti sesuai harga, kualitasnya teman-teman nilai sendiri ya. Kalau bicara loose stone macam-macam, bahkan loose stone salah satu alternatif yang bagus untuk membeli atau memiliki batu akik dalam kondisi murah ya. Jadi kalau kita bicara mau murah-murahan, gali sini, gali laos itu harganya cenderung murah. Lalu saat sudah menjadi begini, ini agak mahal sedikit, tapi tidaknya tetap lebih murah juga dibanding beli yang udah jadi. Ibu udah pernah bahas di video sebelumnya. Kemudian kalau udah berbicara soal ring, ini sesuai selera teman-teman, gak usah khawatir. Ring batu akik itu harganya sangat bersahabat, benar-benar tidak harus yang harganya jutaan, mungkin ratusan ribu, bahkan kalau gue beli jujur nih ribuan perak pun ada, tetapi dengan syarat mungkin lo belinya nggak boleh satu, lo belinya glosir, lo belinya macam-macam, lo datang aja. Tapi saran gue, lo harus datang ke surganya batu akiknya di Rawa Bening. Di situ apa yang gue ceritain bisa terjadi semua. Lo bisa nemuin harga ring secara glosir, kodi, dan seterusnya teman-teman. Berikutnya, kalau sudah bicara batu cincin, tentu saja ini batu yang sudah jadi, artinya sesuai keinginan. Bicara soal batu cincin, gue tadi udah bilang, orang Indonesia batu akik biasanya orientasinya ke sini. Meskipun gue harus bertegas, gak harus ke cincin, bisa ke gelang, bisa ke kalung, dan juga mungkin ke anting. Kalau ke anting, gue jujur jarang lihat ya. Yang gue bisa lihat artis-artis itu meskipun antingnya itu biasanya safir, nggak tahu safir beneran atau bukan. Oke teman-teman, yuk kita berkenalan lebih dekat. Inilah 4 istilah yang mungkin akan gua bahas. Tapi tentu saja
pembahasan yang gua tahu berdasarkan pengalaman gua. Kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi, bisa membeli buku, mungkin browsing di internet lebih banyak, atau learn from the expert. Tanya pada ahlinya. Siapa ahlinya? Tentu saja pakar gemologis. Untuk dua ini pakar gemologis, untuk ini tentu saja ke pengrajin cincin. Dan kalau yang ini, wah, ini mah ke pedagang aja ya. Oke, jadi yuk kita lebih dekat, check this out. Oke teman-teman, kita akan mulai. Inilah dia rough stone. Rough stone itu adalah proses pertama dari sebuah batu akik. Nah, ini gua sebenarnya membahas rough, loose, ring, dan juga sudah menjadi batu cincin. Sebenarnya proses teman-teman, ini namanya rough stone. Bagaimanakah kira-kira bentuk rough stone yang asli? Berdasarkan pengalaman gue itu macam-macam. Ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Ini terus terang sudah dipotong teman-teman. Ini kalau nggak salah nih, ini bongkahan anggur api ya. Anggur api ini gue dapet salah satu potongannya. Kalau beli langsung ini gede banget teman-teman. Ini pas dari alamnya gede banget, kemudian dipotong dan juga jadilah seperti ini. Nah, setelah kalian tahu inilah rough stone, kalian juga boleh mengenal bagian-bagiannya. Bagiannya secara umum nih kalian harus tahu ya. Ini namanya kulit. Jadi di batu itu ada kulitnya teman-teman, seperti buah. Ini adalah kulit. Jadi kalian jangan lihat batu, wih indah. Jangan salah, ada batu yang kulitnya itu indah, dan bagian kulit umumnya, gua bilang umumnya, tidak bisa dijadikan permata, tidak bisa digosok jadi lustun. Kulit ini hanya melindungi bagian batu ya teman-teman. Kemudian di dalamnya sini ada kapur. Kapur itu tentu saja gue mungkin di video sebelumnya pernah bilang kapur adalah salah satu kegagalan dalam menggosok batu. Tetapi teman-teman harus tahu, berdasarkan ilmu gemologis yang pernah gue baca, kapur itu sesungguhnya memperkuat si batu. Maka ada salah satu metode untuk menghilangkan kapur yang pernah gue tonton pada waktu itu, justru membiarkan kapurnya itu dinetralisir sampai akhirnya dia mengkristal pelan-pelan. Tapi intinya tetap kapur itu pasti ada dalam sebuah bongkahan seperti ini. Maka teman-teman harus jeli, misalkan potong bagian sini, potong bagian sini, jangan terlalu serakah pengen ukuran besar, akhirnya kapurnya di mana-mana teman-teman. Oke, setelah berbicara tadi ada kulit, ada kapur, tentu saja ada dagingnya. Nah, di bagian dagingnya inilah yang akan kita buat teman-teman. Nanti biasanya si pengrajin akan memotong-motong, dan lu jangan seneng dulu. Dari segede gini bisa jadi paling yang bagus satu, bisa lah kalau lo bikin segini, kalau kita ukur skalanya ya, bisa lah ini jadi sekitar 10. Tetapi pertanyaan besarnya, paling yang super satu, yang 9-nya kualitasnya dipertanyakan. Paling semacam itu teman-teman. Oke, boom. Bagian yang kedua adalah ini adalah lustun. Jadi kalau rough tadi adalah bongkahan bahan, maka di sini lustun adalah batu akik yang sudah selesai digosok. Nah teman-teman, ini adalah salah satu varian anggur api. Jadi dari batu tadi ketika sudah dipilih, dibelah, maka kita tentukan sesuai selera. Dan gue cukup beruntung ini, gue dapat ukuran segini. Gue dapat sudah berbentuk ini, kalau orang Betawi bilangnya gosokan rudal nih, seperti ini. Nah jadi teman-teman, lustun ini adalah proses di mana batu akik selesai digosok sebelum dijadikan sebuah ring. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli batu akik dalam kondisi begini juga ada, artinya harganya pasti jauh lebih murah dibanding ketika dia sudah jadi cincin. Harganya different my friend. Oke, berikutnya ini adalah iketan, bisa ring. Haha, gue pakai size 7. Siapa tahu ada yang mau beliin gue, silahkan ya kirim. Haha, ukuran gue 7 ya teman-teman. Ini adalah ring, tentu saja disesuaikan dengan ukuran batunya. Saran gue pribadi, ketika mau gosok jangan buru-buru beli ringnya dulu. Ada enaknya itu teman-teman belah-belah dulu bongkahannya. Setelah dibelah-belah nanti tanya si abang kira-kira potensi jadi segede mana. Setelah tahu jadi segede mana, baru teman-teman cari ring sesuai dengan lingkaran ukuran batunya dan juga jari teman-teman tentunya. Oke. Boom. Berikutnya setelah dari rough stone, dari alam, kemudian diambil yang bagus, dipotong-potong, lalu menjadi sebuah lustun, bertemu dengan ring dan diikat, jadinya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar di sana ketika ini adalah batu cincin sudah dalam kondisi sempurna, ini sudah siap pakai. Jadi inilah final dari sebuah proses jadinya batu akik untuk
perhiasan cincin teman-teman. So gue sendiri bingung, tapi masyarakat biasanya nyebut ini batu cincin. Terserah mau jadi batu cincin kayak, mau jadi kalung liontin kayak, mau jadi permata gelang kayak, macam-macam ya. Oke teman-teman, demikianlah 4 pengertian tentang craft, loose, ring atau ikatan, dan juga menjadi batu cincin. Ini adalah 4 tahapan besar dalam mengolah sebuah batu akik, dari bongkahan yang misterius yang mungkin bentuknya kurang bagus menjadi sebuah permata yang bagus, lalu mencari ikatan yang tepat. Setelah jadi, ia layak berada di jari jemari lo. Oke teman-teman, itu saja. Walau sedikit, semoga bermanfaat. Selalu tonton channel gua, bantu like, komen, dan subscribe ya. What is Vincent Gemstone? It's disebut batu akik. Bye bye.